wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai perkuliahan kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Pak Finis. Silakan. Terima kasih Nona. Hari ini kita akan berbicara tentang tema negara dan konstitusi. Satu subtema dalam kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, yaitu negara dan konstitusi. Oke. Negara dan konstitusi. Kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh negara itu apa? Konstitusi itu apa? So, kita mulai. Di sini saya punya di slide mata kuliah kewarganegaraan, negara dan konstitusi dibawakan yang oleh Petrus Malak, SV, MAP, saya sendiri ya. Oke, dasar pemikiran. Kalau kita berbicara tentang sebuah negara, maka kita akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni negara itu. So, kalau berbicara tentang manusia, maka salah satu aspek yang sangat mendasar pada manusia adalah makhluk yang mereka hidup bersama dengan orang lain disebut makhluk sosial. Oke, makhluk sosial. Tak bisa dipungkiri bahwa kalau manusia disebut makhluk sosial berarti tidak bisa hidup. Dalam bahasa Inggris ada no man in island. Tidak ada satu manusia dalam satu pulau. Jika ada, maka itu orang yang tersesat. Percaya, dia bisa mati di pulau itu. Oke, dan dia tidak bisa bertahan lama. Palingan, jadi bertahan sih untuk bertahan hidup. Tiba-tiba dia menjadi stres, putus, dan sebagainya, maka dia bisa pass away. Seperti begitu. Dan kalau berbicara tentang hidup berkelompok atau hidup dan manusia yang hidup makhluk sosial, maka dia akan berbicara tentang hidup berkelompok. Seperti kalian, itu kelompok, kelompok kelas ini, atau kelompok kampung Lelang Luang, kelompok kampung Luang, kelompok Manglusi. Kelompok-kelompok kecil ini, mengapa sampai bisa terbentuk? Karena ada kesepahaman antara orang-orang yang disebut orang-orang Manglusi. Mengerti? Ada kesepahaman antara orang-orang yang disebut dengan orang-orang Bomaki. Mengapa sampai ada orang Bomaki? Karena apa? Ada orang-orang tertentu yang berkumpul yang mereka sepaham mungkin karena memiliki adat atau kebiasaan yang sama, akhirnya berkumpul dan membentuk suatu kelompok yang disebut dengan kampung. Bahasa daerahnya Nue kalau di sini. Bahasa Batak kampung tidak tahu. Oke, kalau bahasa Indonesia itu Nue. Karena hidup berkelompok ini, maka tatanan yang paling harus ada untuk mengatur adalah mesti ada aturan-aturan. Aturan-aturan yang bisa disebut dengan hukum tradisional atau hukum adat istiadat. Apakah hukum adat istiadat tertulis? Tidak. Hanya secara lisan, diturunkan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain lewat cerita, lewat kebiasaan yang diikuti terus menerus. Jadi alur berpikirnya jelas ya, Terbentuknya sebuah negara itu mulai dari apa? Terbentuknya kelompok-kelompok kecil yang sepaham, yang hidup pada suatu lokasi tertentu, yang memiliki tatanan hidup tertentu atau aturan hidup tertentu yang mengikat kelompok itu. Mengerti? Jadi begini, ada orang-orang tertentu, orang-orang
yang sepaham, hidup di lokasi tertentu yang sama, dan memiliki aturan tatanan hidup yang sama. Itu manusia berkelompok. Mengerti? Dengan demikian maka manusia tidak bisa hidup bersama-sama. Dia memilih orang-orangnya untuk bisa hidup berkelompok di lokasi tertentu dengan aturan-aturan yang berlaku pada kelompoknya. Mengapa dia harus hidup bersama? Karena ini wajib, dia makhluk sosial. Kedua, lokasi tertentu tidak mungkin hidup mudah. Atau semua Spiderman. Superman. Dia bersama-sama hidup untuk hidup di lokasi tertentu. Karena apa? Pada perkembangannya manusia itu berawal dari apa? Bercocok tanam, sehingga dia harus berada pada lokasi tertentu dengan wilayah teritorial tertentu supaya bisa dikelola untuk bisa bertahan hidup. Dan kemudian untuk menjaga tatanan hidupnya maka perlu ada fix. Lanjut. Kemudian pertanyaannya begini, apa saja jenis kelompok yang Anda ketahui di Indonesia? Atau kelompok-kelompok atau suku-suku yang Anda ketahui di Indonesia? Coba, suku apa? Suku? Sunda, Dayak, Batak, Nias. Banyak suku. Intinya, Anda tidak menyebutkan diri Anda bahwa Anda adalah suku Tanimbar. Anda kayaknya lupa identitas. Padahal Anda bagian dari Indonesia, yang sebenarnya itu adalah identitas Anda, bahwa saya ini orang Tanimbar yang diakui dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Fix. Anda boleh menyebutkan sama-sama sana semua, tapi Anda tidak menyebutkan diri Anda. Dengan demikian, apakah dengan suku-suku itu dulu sebelum zaman kemerdekaan Indonesia menyebut dirinya bahwa Indonesia adalah negara, mereka itu bersama-sama pasti berkelompok. Oke? Jadi suku ini dia semua gabung dengan suku ini, suku ini dia semua gabung dengan suku ini, lantaran semua gabung dengan Lerman. Dan pada saat itu, karena kesukuan itu membuat apa? Mereka hidup berkelompok dan mempertahankan identitas jati diri mereka secara tersendiri atau secara berkelompok. Nanti pada saat ada sumpah palapa oleh Gajah Mada yang dia bilang, saya tidak akan pernah makan buah palapa sebelum saya mempersatukan Nusantara. Di situ dia mulai menjelajah kemana-mana dan dia mulai mempersatukan Nusantara yang disebut mempersatukan sehingga disebut Nusantara. Dan nanti dalam perjalanannya pada tanggal 17 Agustus 1945 secara sah dan resmi negara Indonesia terbentuk. Sehingga semuanya negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya luar biasa. Kalimat ini Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna yang luar biasa, bahwa tidak bisa di Indonesia dipaksakan untuk bahwa apa? Anda dan saya harus sama. Anda dan saya harus beda. Tidak bisa memaksakan bahwa apa? Ose dan saya mesti sama. Tidak. Kita beda. Karena identitas keberbedaan kita itu, maka otomatis yang harus kita lakukan adalah saling menghargai satu sama lain. Kalau kamu sama, tidak perlu menghargai dong. Kalau sama-sama tidak perlu menghargai. Kalau kita agama Kristen, sama-sama agama Katolik, berarti di dunia Katolik semua itu tidak perlu menghargai agama Islam. Tapi karena ada saudara-saudara kita yang berbeda, sehingga kita perlu menghargai mereka dengan menjalankan ritus dan praktek ibadat mereka masing-masing. Mengapa sampai mereka kita harus menghargai mereka? Karena mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda.
Berbeda kadang secara bahasa. Di Tanimbar ada berapa bahasa? Kabupaten di Pulau Tanimbar? 5. Betul? Betul, 5. 1. Bahasa yang benar. Kondata. Selalu. Makatian. Batu Putih. Oh, Selwasa itu. Oke, betul. Baru saya tahu 5 bahasa itu. Kalau bahasa Tanimbar, Mpokalak Sape. Bahasa Kondata satu kata? Kolakaki. Bahasa Makatian? Makatian. Malah Selwasa. Coba Saksan buah. Begitu ya. Dia punya logat di belakang itu. Saya pada logat itu di belakang rumah saya. Dan bahasa Selaru dan bahasa apa itu? Siapa mau Selaru? Bisa berbahasa Selaru? Satu kalimat saja? Bisa? Tidak tahu. Wah, ini mesti ada kota lokal bahasa daerah. Oke. Hal itu juga dengan begini. Pada saat kita sudah disatukan dalam suatu negara dan memiliki satu identitas, tetapi identitas kesukuan kita tidak bisa dilupakan. Saya selalu bukan orang Jawa. Saya teman-teman di Jawa, kalau saya kuliah S2, rata-rata Cina, Chinese. Tapi kalau Cina dengan mata ciki begini dan harus dimulai, tapi bahasa Jawanya ngeri, dia tahu semua. Mas monggo, kontes ini ngomong. Semua bisa. Padahal saya bicara apa? Orang Jawa tidak percaya. Coba ke Toko Selatan, speak bahasa Jawa dengan penjaga Toko Selatan itu yang Cina itu. Dia tahu bahasa Jawa. Dia itu turunan Cina asli. Tapi mengapa dia tahu bahasa? Dia bahasa Jawa karena dia hidup di lingkungan Jawa dan pada saat itu mereka sudah dibiasakan untuk berbahasa daerah. Kita sekalian kadang lupa bahasa kita masing-masing. Saris yang tahu bahasa daerah toh? Banyak orang tidak tahu bahasa daerah. Saya juga tidak tahu bahasa Kondata, tapi saya tahu bahasa yang beda. Karena apa? Saya tidak dibiasakan untuk berbicara bahasa Kondata. Kalau bahasa yang beda saya tahu. Karena apa? Saya dari kecil sudah dibiasakan karena hidup di yang beda. Artinya bahwa apa? Karena ada orang Kondata, karena ada orang yang beda, karena ada orang Selalu, maka kita patut saling menghargai satu sama lain. Itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengatakan bahwa apa? Anda dan saya berbeda sehingga kita perlu saling menghargai. Perbedaan itu mengharuskan satu saja, menghargai. Oke. Dengan demikian, maka dari kelompok-kelompok kecil itu terbentuk sebuah atau sesuatu yang namanya negara. Untuk itu, pasti Anda tahu pengertian negara. Ya sudah, kalau begitu saya mau buat pengertian negara kepada Anda, tapi pakai yang paling dasar, yaitu KBBI. KBBI tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan negara adalah pertama, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Saya baca sekali lagi. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Maka pertama, sini ada poin pertama, organisasi. Poin kedua, wilayah. Poin ketiga, kekuasaan. Dan yang keempat, rakyat. Ini adalah 4 hal yang sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di sini. Bahwa kelompok yang tadi kelompok itu bisa disebut dengan organisasi karena perkumpulan tertentu. Kedua, harus memiliki lokasi atau wilayah. Ketiga, di dalam suatu kelompok atau wilayah mempunyai aturan hukum sehingga harus mempunyai disebut dengan kekuasaan. Karena mungkin suatu negara tidak mungkin suatu organisasi berjalan tanpa ada pimpinan atau orang yang memimpin atau orang yang berkuasa. Leluhur dan organisasi. Berarti leluhur itu masuk dalam suatu organisasi atau suatu kelompok persatuan yang disahkan atau yang diakui oleh negara. Oke? Dan keempat harus ada rakyat. Tidak mungkin ada
Tidak mungkin ada dosen tanpa mahasiswa. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin saya mengajar bangku-bangku saja. Halo bangku-bangku, apa kabar? Sehat-sehat. Terus tidak jawab. Jawab. Tidak mungkin. Oke. Dia punya pengertian kedua. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik atau pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Ini lebih konkret. Karena ini akan berbicara tentang negara pada umumnya, bahwa seperti tadi saya jelaskan secara umum. Tapi yang ini kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah, sama kelompok tertentu pada wilayah tertentu atau daerah tertentu yang diorganisir, yang diatur, yang diatur di bawah lembaga politik. Lembaga politik itu seperti apa? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan pemerintah yang efektif itu eksekutif ya. Jadi sebenarnya politik itu sebenarnya kalau lebih identiknya itu eksekutif tidak masuk dalam hitungan politik, dan yudikatif yang masuk hanya cuma legislatif. Tapi di eksekutif itu ada orang politik karena memilih bupati itu memilih secara politik demokrasi. Itu adalah pesta demokrasi yang merupakan salah satu bagian dari politik. Oke, lanjut. Yang mempunyai kesatuan politik. Jadi sini mempunyai kesatuan yang sudah. Tantangan kita adalah memilih, habis dipilih, memilih pimpinan, terus pimpinan memilih punya bawang-bawang, sampai presiden. Oke, lanjut. Berdaulat berdaulat. Jadi itu harus diakui. Sampai sekarang ini Papua belum bisa merdeka karena apa? Belum dapat pengakuan juga dan belum dilepaskan oleh negara Indonesia. Dan berhak menentukan tujuan nasional. Ini yang paling penting. Jadi suatu negara kalau sudah terbentuk dalam kelompok, mempunyai organisasi wilayah, kekuasaan, rakyat, mempunyai kekuatan politik, yang satu yang paling penting adalah memiliki tujuan nasional. Anda saja secara pribadi memiliki tujuan itu. Apa tujuan hidupmu saat ini? Oke, thank you. Itu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah ingin mendapat gelar sarjana, membahagiakan orang tua, dan mendapat pekerjaan yang mantap ke depan. Apa tujuan hidupmu? Jadi orang sukses. Berbisnis. Tujuan hidupmu? Dapat uang banyak. Iya. Kawin. Oke, dapat uang. Oke. Itu tujuan hidupmu. Anda sendiri secara pribadi saja, sendiri perorangan, Anda memiliki tujuan itu. Sekarang kita buka lebih lebar ke kampus, lembaga, STIASA atau STKIP atau STIASA. Lembaga masih memiliki tujuan lagi, sehingga ada visi, misi, tujuan dari lembaga itu. Terus kecamatan pasti ada tujuan. Desa ada tujuan, kecamatan ada tujuan, di tingkat kabupaten pasti ada tujuan. Sehingga muncul ada RPJMD. Memiliki tujuan hidup. Anda pasti memiliki tujuan hidup. Anda ingin jadi sukses, ingin berhasil dalam studi, ingin memiliki duit yang banyak, ingin membahagiakan orang tua. Ya betul, semua orang pasti memiliki tujuan hidup. Organisasi tertentu sekecil apapun pasti memiliki tujuan. Pastikan bahwa itu ada dalam setiap organisasi, pasti ada tujuan. Karena kalau sebuah organisasi tanpa tujuan, itu bukan organisasi, itu kelompok pemabuk. Oke, fix. Oke, mari kita masuk ke sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Kita berbicara tentang hukum ini. Sebelum kita masuk tentang apa itu hukum dan lain sebagainya, kita masuk dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia. Oke, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia
dibagi dalam dua fase besar, yaitu fase prakolonial dan fase kolonial. Tahu kolonial? Penjajahan dan sebelum penjajahan. Jadi prakolonial itu sebelum penjajahan dan sesudah penjajahan. Ya, jangan terlalu asing dengan istilah-istilah ini. Oke, lanjut. Dua fase ini ada dari dua fase ini ada dua jenis hukum dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia. Yang pertama hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis itu lahir sebelum penjajahan datang itu. Sebelum penjajahan datang itu hukum tertulis lahir apa? Seperti saya bilang, di Indonesia terdapat banyak suku yang ada cuma ada hukum adat istiadat yang diturunkan turun secara lisan lewat cerita atau lewat praktek-praktek hidup yang mulai diteruskan dari generasi satu ke generasi yang lain. Sehingga orang tidak perlu lebih hukum ada buang nolak itu ada tulisan, tidak ada tuh. Ada tahu tentang buang dan nolak itu terus pas bawa sopi ini terus bawa surat paruan dengan jadi itu ada yang tertulis di hukum atau di mana? Tidak ada. Nah, itu merupakan hukum adat istiadat masyarakat Tanimbar. Oke? Dengan demikian maka sebelum penjajahan itu menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih ada dalam kelompok-kelompok etnis, kelompok-kelompok budaya, suku. Dan pada saat masuk penjajahan Belanda mulai ada undang-undang atau hukum-hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum atau aturan yang ditulis. Oke. Dalam ilmu hukum ada kalimat yang berbunyi begini. Rubrika non est lex. Rubrika non est lex. Apabila ada dua aturan hukum, lisan dan tulisan, maka yang dipilih adalah yang tertulis. Jadi pada saat Anda mengalami suatu persoalan dan pergi diselidiki oleh polisi, maka Anda tidak akan pernah pakai hukum adat ini. Karena ada dalam ilmu hukum mengatakan rubrika non est lex. Apabila terdapat dua hukum, yaitu hukum lisan dan hukum tertulis, maka yang diutamakan adalah hukum tertulis. Jadi pada saat ada pencuri, dong saya pakai hukum adat dua dulu atau hukum sosial. Tak dong pakai hukum pidana. Kita hukum pidana tentang pencurian. Fix, karena yang tertulis adalah kitab hukum pidana tentang pencurian. Oke. Karena dengan demikian maka hukum tertulis itu pada dasarnya dia merupakan hierarki tertinggi. Dia merupakan hierarki tertinggi yang harus dieksekusi lebih dahulu dibandingkan hukum-hukum lain. Kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan. Biasakan mengontrol hierarki susunan. Susunan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatakan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan bilang 46 ya. Itu 1 tahun sesudahnya. Oke, kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah atau peraturan daerah dalam ini provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sampai itu. Jadi dia punya susunannya jelas. Undang-undang pertama yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan majelis. Terus peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Biasa ada lagi yang diterima itu perdes. Itu diterima. Tapi tidak diatur dalam undang-undang, itu merupakan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah untuk setiap daerah mengharuskan kepada setiap desa untuk bisa membuat peraturan setiap desa untuk diberlakukan di wilayah teritorial desa tertentu. Oke. Komponen sistem hukum Indonesia. Ini komponen ini sebagai eksekutor. Itu sudah aturan ini, sudah ada aturan. Tapi siapa yang mengeksekusinya? Pertama, kepolisian. Coba tes di masalah. Siapa yang tangkap?
Uju. Kalau tes gigi masal siapa yang tangkap? Nggak fokus tangkap. Tuh, polisi. Setelah polisi tangkap, polisi melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah melakukan tindakan penyelidikan mencari fakta-fakta semua, terus ditetapkan tersangka, terus masuk ke penyidikan. Setelah itu kejaksaan itu berkas dilimpahkan untuk diteliti lagi, terus masuk ke sidang di pengadilan. Oke? Setelah masuk di sidang pengadilan, setelah putusan masuk di mana? Penjara. Masuk di penjara. Memang masuk di penjara itu nikmat. Orang bilang senang, orang yang menderita, ya sih menderita, tapi hasilnya nikmat. Makan ditanggung negara, tidur ditanggung negara, minum ditanggung negara. Cuma satu saja, tinggal dalam tembok saja selama beberapa waktu. Tapi pengalaman saya tidak terlalu persoalan. Saya di seminari kan sepanjang hidup saya kan tinggal dalam tembok. Yang Katolik kan tahu toh? Kan di seminari kan dilarang keluar. Tinggal dalam tembok begitu saja 12 tahun. Cuci pakaian sendiri, urus diri sendiri, makan disiapkan, minum disiapkan, tahu cuma belajar, olahraga dan enak juga sih kalau mau menikmati. Begini, konsep kebebasan, walaupun Anda tinggal cuma dalam ruangan ini, tapi Anda merasa bebas, tidak masalah. Anda mau tinggal segala itu tidak masalah. Tapi kalau Anda tinggal di dunia yang luas, tapi Anda merasa tidak bebas, Anda kayak dengan anjing paling asli. Kayak dengan binatang, seperti binatang yang tidak bisa terkontrol. Oke? Jadi kebebasan itu bukan masalah ruang dan waktu, bukan masalah tempat saja, sempit atau luas, tidak. Kebebasan itu tergantung pilihan Anda mau betah tinggal dalam situasi ruang dan waktu sesuai dengan kondisi Anda. Oke? Jadi jangan berpikir bahwa saya di penjara itu saya punya kebebasan direbut. Tidak. Kepada Anda dilakukan pembinaan supaya kebebasan Anda itu mulai dibatasi sedikit, tapi Anda berusaha untuk hidup bebas di dalam sambil memperjuangkan kembali diri Anda yang lebih baik. Fix ya? Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Semua pernah berbuat salah. Tapi memang mungkin nasib saya atau nasib Anda yang tidak berakhir di penjara. Tapi tidak masalah. Apakah Anda sudah pernah masuk penjara jadi Anda disebut dengan orang jahat seumur hidup? Tidak. Oke, lembaga pemasyarakatan. Dan yang satu lagi eksekutornya adalah advokat. Tahu advokat? Apa itu? Pengacara. Yang pikir buah advokatnya. Advokat ini pengacara. Jadi dia selalu di polisi bisa terlalu begini. Ada PH, jangan bingung. PH itu penasihat hukum atau advokat, atau pengacara. Jadi kalau Anda dapat masalah, biasa bertanya Ucu. Ucu kenapa? Bertanya Ucu. Ya, Anda disangkakan dengan pasal ini. Oke. Apakah Anda sendiri mau hadapi? Kan ada PH, Anda mau tunjukkan PH. PH itu apa ya? PH itu penasihat hukum. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Untuk aturannya begitu. Untuk membela. Kalau tidak ada PH, pengacara-pengacara nganggur kok. Tidak dapat duit. Kadang Anda sendiri tidak mengerti hukum itu apa. Anda sudah melakukan pelanggaran hukum, tapi Anda tidak bisa membela diri sendiri karena Anda kurang pengetahuan Anda tentang hukum sangat tepat. Sehingga dibutuhkan orang-orang tertentu yang paham benar tentang hukum menjadi pembela Anda. Pembela itu bukan berarti bahwa Anda harus bebas, tidak. Tapi mungkin dengan pertimbangan hukum atau analisa rasional hukum, maka mungkin bisa dikurangi hukuman Anda. Mengapa harus itu? Karena itu ya, situasinya memaksa dan aturannya sudah demikian. Kalau Anda merasa pintar untuk membela diri silakan, tapi jangan marah kalau contoh membela diri terus dengan sarjana ekonomi terus pergi membela diri terus
bicara tata ruang dunia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya apa hubungannya negara dengan konstitusi? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Konstitusi itu bahasa lain daripada aturan atau regulasi yang berlaku. Sehingga tadi saya jelaskan bahwa kalau terbentuknya organisasi sekecil apapun yang sudah ada dalam kelompok-kelompok orang-orang yang berkumpul, maka harus tidak bisa lepas dari yang namanya aturan. Tadi saya bilang, tidak mungkin satu kelompok atau kelompok apa saja. Kelompok bermain pun ada aturan. Atau bermain tak jamu kampanye ini. Tuh, orang bermain voli tetap ada aturan. Fix. Kelompok apapun jika mau menjadi kelompok yang maju ke depan mempunyai perkembangan yang bagus mesti ada. Jadi negara itu merupakan suatu organisasi besar atau kumpulan masyarakat besar yang harus diatur dengan memiliki regulasi-regulasi atau tatanan yang kemudian lahirlah undang-undang. Itu disebut dengan konstitusi. Fix? Thank you. Ada yang bertanya? Silakan, Coach. Tadi Pak membicarakan tentang hukum. Lalu kenapa masih ada oknum-oknum yang melanggar? Ya, mengapa masih ada orang yang melanggar hukum? Padahal semua tahu bahwa hukumnya begitu. Ujung sederhana. Situasi memaksa. Anda masih manusia. Kalau Anda sudah jadi mantan manusia, maka Anda sudah bebas dari manusia. Oke? Itu jelas. Situasinya mengatakan demikian. Kalau Anda sudah jadi mantan manusia, sudah mati, maka bebas. Tidak ada masalah hukum lagi. Tapi selagi Anda masih manusia yang memiliki insting, memiliki rasio, memiliki emosi, maka kadang harus marah, kadang harus memukul, kadang harus mencuri karena situasi memaksa sehingga terjerat kasus-kasus hukum. Jadi pertanyaannya, mengapa masih ada pelanggaran-pelanggaran hukum? Karena Anda masih manusia. Mengapa sudah tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum? Karena Anda sudah jadi mantan manusia. Buat itu, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Pas? Oke, sejauh ini sudah dimengerti? Sudah Pak. Sejauh ini sudah dimengerti? Sudah Pak. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Saya harap bahwa apa yang saya ajarkan dapat memperkaya alam pemikiran Anda, dapat memperkaya pengetahuan Anda, dan dapat memperkaya pengalaman Anda supaya pada saat berhadapan dengan siapa saja dalam mempertanyakan hal-hal tertentu yang terkait dengan apa yang saya ajarkan, dapat Anda jawab dengan baik. Sekian dari saya. Selamat pagi. Shalom. Shalom.